Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Deteksi TV, di mana saja berada yang bisa melihat tayangan kami ini. Pemirsa Deteksi TV sekalian, saat ini saya, Kadir Muhammad Wahyu, berada di suatu desa. Desa yang cukup potensi, desa yang sangat membanggakan. Mengapa? Dikarenakan desa ini cukup memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pemirsa Deteksi TV sekalian, dari 22 desa di Kecamatan Boy Pemaca ini, ada satu desa yang namanya Desa Karet Jaya. Bisa sekalian kita tahu bersama bahwasanya desa ini betul-betul desa yang cukup subur. Mengapa? Dari zaman ke zaman, mulai dari zaman nenek kita dulu, desa ini betul-betul daerah penghasil kopi. Dan kopi-kopi dari daerah Karet Jaya ini betul-betul kopi-kopi yang bagus dan kopi-kopi yang ditunggu oleh masyarakat. Bisa sekalian, seiring dengan jalannya waktu, selain penghasil kopi, desa ini adalah penghasil jagung. Tidak sedikit jagung-jagung yang berkualitas berasal dari sini tepatnya, dari desa Karet Jaya. Bisa sekalian, selain dari jagung, desa ini merambah mengikuti trennya jalan. Mengapa? Dikarenakan desa Karet Jaya ini merupakan suatu desa penghasil pepaya. Kita ketahui bersama pemirsa sekalian, tidak sedikit dan pepaya yang dihasilkan oleh desa ini betul-betul pepaya yang di pasar-pasar. Kita ketahui bahwa kalau sudah berbicara di pasar induk Jakarta itu, desa Karet Jaya ini menjadi bahan pembicaraan. Mengapa? Dikarenakan pepaya California khususnya yang ditanam di sini tumbuh dengan baik dan kualitasnya sangat baik. Baik pemirsa sekalian, ikuti kami dalam rangka melihat desa potensi. Apa saja yang ada di desa ini dan apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa ini. Ikuti dan baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Deteksi TV, di mana saja berada yang bisa melihat tayangan kami ini. Pemirsa Deteksi TV sekalian, dalam rangka melihat peninjau ya potensi desa Karet Jaya. Karet Jaya ini merupakan salah satu desa dari 22 desa yang ada di Kecamatan Boy Pemaca. Namun, pemirsa sekalian, kita ketahui bersama desa ini cukup potensi, cukup banyak kegiatan perekonomian, terutama di bidang pertanian. Di desa ini, kalau kita sudah berbicara jagung tempatnya, kalau soal kopi sudah nggak ada cerita lagi. Ya, pemirsa sekalian, penghasil kopi yang cukup baik dan cukup terbesar, salah satunya Kecamatan Boy Pemaca. Memang di daerah Karet Jaya ini, kalaupun kita ingat sejarah kopi, memang cukup bisa diandalkan. Namun seiring dengan waktu dan tuntutan zaman, kalaulah tadi petani di sini hanya mengandalkan kopi, sekarang di mana-mana kami lihat dari ujung ke ujung, mulai dari kita masuk desa Karet Jaya yang ada di Boy Pemaca ini, cukup terbentang luas perkebunan jagung, pisang, pepaya. Kalau sudah berbicara pertanian, betul-betul desa Karet Jaya ini desa yang sangat potensi. Pemirsa sekalian, kita gali nanti, kita coba bisa bincang sama kepala desanya. Kita berusaha ketemu dengan kepala desa, ada sosok muda di sini. Di tangan dingin beliau ini bersama-sama dengan tentu semua stakeholder, baik itu BPD, perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Memang betul-betul satu derap langkah sepakat untuk menciptakan desa yang semakin baik, semakin maju. Baik pemirsa sekalian, ikuti bincang-bincang kami nanti sama kepala desa. Tentu ada perangkat-perangkat desanya,
baik itu BPD, ada ketua BUMDesnya. Memang desa ini betul-betul desa yang sangat potensi. Ikuti kami, TV bersama Raden Mok Bayu. Baik pemirsa sekalian, saat ini kami sudah berada di kediaman Bapak Kepala Desa, Desa Karet Jaya, Kecamatan Buai Pemacah. Kita coba berkenal sosok muda yang energik ini. Tentu kita gali info yang ada di desa ini. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kades. Selamat pagi. Alhamdulillah, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Setelah melalui proses perjalanan yang cukup mengasihkan Pak. Tapi sebelumnya Pak, kami terutama mohon maaf dulu, mengapa dikarenakan kami langsung ke lokasi nih Pak. Seharusnya ketemu Pak Kades dulu, mungkin bisa dipandu. Tapi inilah cara kami Pak. Sehingga apa yang kami dapatkan itu betul-betul real dari masyarakat. Kalaupun tadi ada istilah semacam penyamaran, kami mohon maaf Pak Kades, sehingga apa info yang kami dapat itu betul-betul akurat. Bukan dalam arti kata diarahkan, bukan disusun, bukan Pak ya. Dan juga terima kasih kami sudah diterima di sini Pak. Tentu akan banyak yang akan saya tanyakan Pak. Yang kami tanyakan mengapa? Dikarenakan menurut hemat kami Desa Karet Jaya ini betul-betul cukup potensi. Namun di bidang pertanian, prestasi apa saja yang telah dilakukan di Desa Karet Jaya ini, maka dari itu Pak kami ingin tahu apa yang sudah dilakukan di desa Bapak ini. Baik Pak Kades, pertama yang saya tanya nih, itu bisa sekali kita lihat nih, kita short dikit ini, kalau kita lihat sepintas seperti bintang film Korea nih beliau ini. Sosok muda Pak ya. Pak namanya Pak siapa Pak namanya Pak? Oke, terima kasih ya. Untuk waktunya. Nah, perkenalkan nama saya Eko Rianto, selaku Kepala Desa Karet Jaya, ya. Kecamatan Buai Pemacah, Kabupaten Oku Selatan. Inilah desa kami. Dari satu kecamatan 22 desa. 20 desa Pak ya. 20. Di antara 22 desa itu Desa Karet Jaya. Kecamatan. Pak, kalau boleh tahu sudah berapa lama memimpin jadi komando di desa ini? Ya, alhamdulillah kita memimpin Desa Karet Jaya, diberi kepercayaan masyarakat Desa Karet Jaya pada tahun 2023. Oh, 2023. 2023 bulan 2023 tentu sebelumnya ada kontestan pemilihan kepala desa. Ya. Kalau boleh tahu berapa calon Pak kemarin Pak? Kemarin 5 calon. Oh, 5 calon, ya. cukup banyak. Mata pilih di sini? Mata pilih DPT 1.700. Oh, 1.700. Alhamdulillah, singkat cerita dipercaya nih oleh masyarakat Desa Karet Jaya. Dan sudah 2 tahun Pak ya? Ya, sudah berjalan 2 tahun. Iya, 2 tahun. Apa Pak yang sudah dilakukan? Tentu kalau sosok muda ini tancap gas ini. Itu. Ya, untuk tahun 2023 kita berusaha untuk untuk membuka percepatan. Alhamdulillah sudah kita jalankan. Kita buka jalan-jalan pertanian. Jalan jalan usaha tani jalan tentunya. Usaha tani alhamdulillah selesai. Untuk bangunan di 2023 kita merealisasikan rapat beton 100 meter yang berada di dusun 6. Oh, dusun 6 Pak ya. Untuk di dusun 5 sama dusun 4 itu sumur bor. Oh, sumur bor. Dusun 1. Ya. Nah, di tahun 2023, di tahun 2024 tentu sudah banyak dong. Lebih terpacu lagi kan? Berarti sudah full. Iya, untuk 2024-nya kita di ketahanan pangannya musyawarah bersama bibit jagung, Pak. Oh, ya, kita ketahui
bahwasanya daerah sini memang betul-betul penghasil jagung. Iya. Jadi waktu itu Pak Kades bersama masyarakatnya tentu mengembangkan tanaman jagung. Tanaman jagung. Apa luas kemarin itu Pak? Luas bibit aja berapa bibit? Bibit Berapa kemarin banyak 1 bibit? ton, Pak. 1 ton. 1 ton direalisasikan 2 tahap, 2 termin. Gitu. Selain dari itu tentu pembangunan lainnya Pak ya. Ya. Kalau sebentar kita berubah tema dikit, kesehatan itu. Dari kesehatan kita memang aktif bekerjasama dengan Posyandu. Ya, Posyandu. Untuk kalau sudah Posyandu berbicara anak-anak nih. Ya, tentu ada lansia juga. Lansia dan ibu hamil. Ibu hamil. Itu alhamdulillah respon masyarakat juga optimis. Iya, itu. Kita jalankan. Nah, tentu kalau sudah berbicara kesehatan, Pak, apa namanya untuk program ke depan ini selain kesehatan itu pendidikan, gitu. Betul. Pendidikan ini kan suatu daerah. Kalau SMP belum ada di sini, Pak ya. SMP kita masih di Telang Padang. Oh, Telang Padang. Berarti masih bisa dijangkau. Desa tetangga. Desa tetangga. Kalau di desa Bapak sendiri ada, tentu ada SD. SD. Yang membanggakan tuh saya lihat di profil itu ada pondok, Pak. Ya, ada pondok pesantren. Kalau nggak salah Darul Mutakin. Darul Huda. Darul Huda. Al Hikmah ya. Al Hikmah ya, Pondok pesantren Al Hikmah. Oh ya, Darul Mutakin yang desa tetangga. Memang pondoknya cukup baik dan betul-betul menjadi rujukan untuk menggali ataupun menimbah ilmu-ilmu agama. Baik Pak Kades, kembali lagi kita kalau 2024 tentu melimpah jagung di sini. Nah, potensi di sini Pak, selain kopi, itu kan tentu ada karet, ada kelapa sawit, untuk tanaman keras ya kan. Nah, kalau untuk tanaman-tanaman seperti ada pepaya Pak. Benar. Di sini kan pepaya ini cukup dikenal Pak. Kalau saya ke pasar Indo tuh pepaya Kahit Jaya katanya, Muara 2. Itu tentu di desa Bapak ini desa penghasil pepaya. Silakan dijelaskan Pak. Benar, memang kita untuk tingkat pertanian masyarakat tuh sempat ada booming lah, dalam artian panen pepaya tadi luar biasa. Luar biasa Pak ya. Luar biasa karena sempat harga itu dari 4.000 kan. Oh, sampai 4.000 per kilo Pak. 1 kilo. Jadi di situ ada prospek menjanjikan untuk tingkat pertanian. Iya Pak, ya mau dikit, sekilas dikit aja Pak. Kalau 1 hektar itu berapa pohon Pak bisa ditanam? 1 hektar itu bisa kita tanam di sekitar 400-an lah. 400 sampai 500 Pak. 400-500 batang. Ini ada tumpang sari atau gimana Pak? Tumpang sari ada juga. Tumpang sari kita pakai kates sama cabai. Begitu. Kan? Sebelum pepaya katesnya panen, cabainya panen dulu. Ya. Tapi tentu ada tanaman kerasnya kan Pak? Ada. Ya tanaman kerasnya sebagian, ya hampir mayoritas lah untuk saat ini sawit. Kelapa sawit ya. Iya, saya lihat di jalan-jalan itu ya. Dan juga tentu di samping rumah Pak Kades saya lihat banyak bibit tadi Pak. Itu jadi tanam kelapa sawit. Sebelum kelapa sawit panen ada pepaya. Pepaya itu 2 tahun Pak. Apa benar Pak? 2 tahun tuh produksi yang luar biasa. Luar biasa Pak ya. Nah, untuk penjualan Pak, apakah di sini ada semakan kelompok ataupun dikelola oleh BUMDes atau jual lepas? Ya sementara ini jual lepas ini. Oh, jual lepas. Sementara ini jual lepas, tapi tidak menutup kemungkinan untuk tahun-tahun depan. Nah, ini kita kelola coba ke BUMDes kan, untuk BUMDes yang mengelola bisa. Lagi kerjasama kita sama BUMDes. Pak, kalau 1 hektar itu Pak normal ini berapa ton Pak? Untuk pepaya. Pepaya tadi Pak. Pepaya itu panennya itu singkat pada dasarnya. 4 hari sekali. Oh, 4 hari sekali. Berarti seminggu 2 kali dong? Dari seminggu itu bisa 2 kali. 2 kali. Sekali panen 1 hektar itu berapa ton? Nah, ini yang mau kita tanya. 1 hektar itu bisa mencapai minimal 1 ton lah. 1 ton? Iya. Berarti seminggu dapat 2 ton Pak. Sementara harga berapa Pak? Untuk saat ini
Pernah 4.000, tapi Kalau untuk saat ini, saat menurun ini. ini. Untuk saat ini Katanya lagi down, Pak, ya? Lagi down, Lagi ya. down. Berarti 3 juta dong seminggu. Iya. Iya kan? Iya, kurang lebih gitulah. Cukup lumayan. Berarti memang betul-betul desa ini desa yang menjanjikan ya. Alhamdulillah. Tapi untuk penjualan tidak sulit, Pak ya. Tidak ada istilahnya ada over panen sampai busuk nggak laku bahasanya seperti daerah lain. Enggak, Pak ya. Berarti apa namanya silkus tanam ini memang sangat menjanjikan. Karena kita membinanya itu dalam artian ke pengepul, ke petani itu harus punya aspek tanggung jawab. Jadi waktunya panen harus dipanen. Iya. Tidak kebingungan lagi untuk tingkat petaninya. Tidak kebingungan lagi di tingkat petani. Oke, baik Pak Kades, kita berbicara selamat tinggal 2024 yang menjadi kenangan dan kita pacu untuk lebih maju lagi, lebih baik lagi di tahun 2025. Nah, ini 25 ini ada apa ini di Desa Karet Jaya ini? Selain rutin, Pak ya, kita ketahui pemerintah ini menggulirkan anggaran dana. Ini kan tentu dana rutin. Dana rutin ini seperti ini, Pak, untuk kesehatan, tentu untuk pembangunnya skala prioritas kan. Ya. Tentu Pak Kades bersama pemerintah desa di sini membangun tidak cuma selera, Pak. Mengapa tidak cuma selera? Dalam arti kata tidak hanya selera kepala desa, tentu melalui musyawarah, mufakat dan segala prioritas yang diutamakan apa yang dibutuhkan masyarakat dan juga apa yang sangat kepentingan mendesak. Nah ini di tahun 2025 ini ada apa nih Pak? Gitu. Oke. Di tahun 2025 ini ya, hasil kesepakatan kami seluruh perangkat desa di BPD, BUMDes, itu kita akan merealisasikan ketahanan pangan yang khususnya ketahanan pangan itu 20%. Anggaran 20%. 20% itu kita jagung lagi Pak? Kita adakan sapi. Oh, sapi, ternak. Nah, ternak penggemukan. Penggemukan, bukan ternak itu dalam arti kata beli sapi betina, dipelihara, ada anaknya. Kalau ini penggemukan, Pak? Penggemukan. Berarti sapi jantan dong? Benar, kita cari-cari sapi yang bagus, bibit kan, untuk penggemukan. Otomatis lanang. Kalau berbicara sapi, tentu berbicara tentang bagaimana mengelola sapi ini dengan baik dan bagaimana mengelola sapi ini cepat. Apalagi yang namanya penggemukan. Apakah sumber pakannya sudah terpenuhi di desa Bapak ini, Pak? Alhamdulillah, kalau untuk pakan kita di lingkungan desa kita sangat melimpah ruah. Melimpah ruah, Pak ya? Iya, melimpah ruah. Di antara itu ada rumput tanaman banyak. Rumput tanaman, Pak ya? Iya. Memang sudah rumput dalam arti kata untuk pakan sapi ini? Pakan sapi sehari-hari. Nah, untuk tahun ini berapa ekor, Pak? Dialokasikan anggaran untuk sapi? Untuk termin pertama ini kita kemarin teranggaran keluar itu 5 sapi. Oh, 5 sapi. Nah, yang termin kedua 2 sapi. 2 sapi. Nah, berarti untuk tahun ini penganggaran itu 7 ekor sapi. 7 ekor sapi untuk tahun ini. Ya. Tapi berarti yang 5 sudah mulai. Yang 5 sudah memang harus direalisasikan tahap pertama ini. Nah, ini sistem pengelolaannya seperti apa? Kelompok atau pekerja atau bagaimana, Pak? Sistem pengelolaannya kita sistem desa diparukan. Oh, bagi hasil. Bagi hasil. Ya, bagi hasil tentu notanya berapa kan seperti itu. Ya, notanya berapa nanti setelah dikelola, berapa tahun, sisa berapa hasilnya. pas panen, modalnya dikembalikan, keuntungannya dibagi. Iya, enak kan seperti itu. Benar. Nah, tentu semuanya ini akan nanti pada akhirnya kan akan menjadi aset ataupun income desa. Benar. Itu kalau sudah berbicara income desa, tentu untuk kebaikan masyarakat desa semua. Iya. Itu. Nah, selain sapi apa saja Pak tahun ini? Mungkin ada bangunan seperti Bapak bilang kalau tadi, di bidang pembangunan ya, di bidang pembangunan kita tahun ini menganggarkan untuk plat deker 2 titik, sumur 2 titik. Oh, sumur bor. Nah, dengan gitu.
Siring Oh, ya. pertanian persawahan itu 200 meter. 200 meter, cukup lumayan. Untuk tahapan 2, Iya, tahapan iya. kedua. Anggaran tahun 2025 ini. Iya, iya, baik Pak. Nah, sapi ini tadi ini dikelola oleh kelompok, oleh BUMDes ataupun oleh kelompok-kelompok masyarakat. Nah, untuk 2025 ini program pemerintah pusat harus menganggarkan ketahanan pangan 20% itu larinya ke BUMDes. Oh, ke BUMDes. Nah, jadi untuk pengurusannya, pendataannya di BUMDes. Namun untuk realisasi kan di lapangan masyarakat Ya, yang maru kan. Jadi dalam arti kata pemerintah desa menyerahkan ketahanan pangan ini dikelola oleh BUMDes. BUMDes, benar. BUMDes beserta dengan masyarakat. Berarti pertanggungjawabannya ada di BUMDes dong, Pak. Benar. Itu. Jadi Pak Kades tinggal, Pak BUMDes, gimana hasilnya nih? Yang mana yang bisa dibagi, kan seperti itu tentunya. Iya, iya, iya. Baik, pemirsa sekalian, kalau sudah berbicara bagi-membagi, bagi-bagi kerjaan maksud kami, tentu semuanya akan bermuara kebaikan. Di samping Pak Kades ini telah hadir ketua BUMDes yang kita belum tahu apa nama BUMDes ya. Nanti kita coba kenal. Baik pemirsa sekalian, ikuti kami. Baik pemirsa sekalian, belum puas rasanya bicara sama Pak Kades. Tapi kalau ke Pak Kades terus, sepertinya kita ada terfokus kembali kepada BUMDes. Sehubungan telah hadir di sini ketua BUMDes dengan nama BUMDesnya apa Pak? Nama BUMDes? Maju Jaya, Pak. Maju Jaya. Kita tanya, Pak, sebagai ketua BUMDes Pak ya, silakan Pak. Siapa namanya Pak? Terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Rusman Effendi. Rusman Effendi. Iya. Ketua BUMDes Maju Jaya, Desa Karet Jaya, Kecamatan Buai Pemaja, tentu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Silakan Pak. Sudah berapa lama menjabat jabatan yang mulia ini? Terima kasih Pak. Kebetulan kami baru Pak, baru dibentuk kemarin sesuai SK yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karet Jaya. Kami dibentuk tanggal 4 Maret 2025. Alhamdulillah setelah kami dibentuk memang sudah ada program pendahulu kami, pengurus yang lama itu di tahun 2025 ada pengadaan penggemukan sapi Pak, di ya? BUMDes. Ya, sudah kita ceritakan itu tadi. Iya, betul itu. Dan insya Allah kami akan bersinergi dengan kepala desa khususnya dan perangkat desa serta BPD sebagai pengawas untuk menjalankan tugas ini. Mudah-mudahan akan mendapat hasil sesuai dengan apa yang ditargetkan pemerintah. Iya. Pak, saya tanya Pak, kalau sudah berbicara BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Ini desa ya. Selama Bapak menjabat ini, ada kesetaraan modal Pak dari desa? Kemarin ada Pak dari BUMDes yang lama, dan kebetulan BUMDes lama juga ada kebun sawit. Oh, ada kebun, beberapa sawit. Iya, kebun sawit. Kebun sawit ini milik desa? Milik BUMDes, Pak. Milik BUMDes? Milik BUMDes. Iya. Tentu, maksudnya gini, tadi asalnya kan dari desa, Pak? Iya. Diserahkan ke BUMDes? Diserahkan ke BUMDes. BUMDes yang mengelola? Iya, betul. Berapa luas, Pak? Kurang lebih 1,5 hektar, Pak. 1,5 hektar. Iya. Produktif kebunnya? Iya, produktif. Ya, kalau berbicara produktif, kan ada hasil, Pak. Ada hasil, Pak. Iya. Banyak nanti diserahkan oleh Pak Kades, kebun-kebun itu dapat produktif. Iya. Tapi di sini tidak produktif, Pak ya. Iya, produktif, Ya. Pak. Nah, Tapi akhirnya tentu ada keuangan di situ. iya, iya betul, Pak. Karena mengingat kami baru, kami belum sampai ke situ sebetulnya, Pak. Karena ini kami dikejar target kemarin turunnya dana pembelian sapi tahap pertama.
kami baru fokus di situ, Pak. Setelah sapi ini selesai, mungkin hari ini serah terima, baru kami akan panggil pengurus kebun sawit yang katanya sudah produktif tadi, maka kami akan panggil, terus kami akan musyawarahkan dengan pemerintah desa seperti apa pengelolaannya, karena terus terang Pak, kami baru belum ada pelatihan terkait BUMDes, pengelolaan, administrasi dan sebagainya. Mungkin jadi setidaknya begini Pak Bosrami, alhamdulillah BUMDes maju jaya. Iya, betul. Berarti kan ada kan modal. Iya, ada kan mobil Pemerintah desa. Ya. Nah, dan juga saat ini BUMDes sudah kebagian dalam rangka pengemukan sapi. Iya. Nah, apa sama draft langkahnya yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, ini dikelola dan diparuh? Iya, betul, sama Pak. Sama seperti itu kan? Iya. Dalam arti kata nanti diserahkan, ada yang memeliharanya, itu tentu dengan sistem bagi hasil. Bagi hasil, ya. Gitu. Nah, langkah ke depan Pak, selain sapi ini nanti itu tuh, apalagi saat ini di masa kepemimpinan Presiden Prabowo ini, BUMDes ini harus dipecut. Iya. Istilahnya BUMDes harus jalan. Memang selama ini sudah jalan, maksudnya boleh dikatakan kalau persentasenya sehemat kami masih belum menggembirakan. Iya. Gitu. Tapi kita harapkan ke depan ini mudah-mudahan BUMDes yang ada di Desa Jaya ini akan berjalan dan akan maju. Nah, harapan ke depan seperti apa Pak kelompok BUMDes ini? Ke depan mungkin melihat potensi pertanian yang ada di Desa Karet Jaya, mungkin hasil pertanian polo hijau Pak, yang seperti menjadi yang kita sorotan. bicarakan sama Pak Kades tadi, tidak menutup kemungkinan nanti disikap aja pepaya kan? Iya, jadi jagung. dikelola oleh BUMDes, BUMDes yang beli ke petani-petani, jadi BUMDes sebagai pengepul. Dalam arti kata, jadi setiap orang yang ingin membeli pepaya itu kan melalui BUMDes. Satu, buahnya terjamin dan ada tanggung jawabnya. Regulasi keuangan bisa jalan, walaupun biasanya tidak seberapa Pak. Tapi yang namanya penghasilan Rp20, kalaupun kita dikelola dengan baik, tentu akan membuahkan hasil. Nah, selain apakah untuk tahun ini sudah bisa jalan gitu Pak? Karena kan tahun-tahun anggaran ini kan masih bagus nih Pak. Gitu. Kalau untuk tahun ini mungkin belum Pak, karena butuh anggaran, butuh pelatihan, butuh duduk bareng, betul Pak, butuh pemahaman sama teman-teman. Masalahnya ada tengkulak-tengkulak lokal kan, yang harus kita kasih pemahaman. Tentu nanti akan duduk Pak. Oke Pak, kedepannya apa yang diharapkan BUMDes, terutama ke pemerintah, ke Pak Kades nih langsung nih. Gitu. Yang jelas kalau BUMDes di mana-mana nggak intinya kesetaraan modal itu. Iya, betul Pak. Silakan Pak. Jadi mungkin ke depan kami pengurus BUMDes yang baru sebetulnya sudah melirik jagung, Pak. Jagung. Ya, karena jagung kita di Desa Karet Jaya ini lumayan banyak. Bukan main banyak, Pak ya. Iya, mungkin nanti ketahanan pangan mungkin kita coba arahkan di situ. Kembali lagi jagung, Pak ya. Untuk tahun dikarenakan cukup berikutnya. Potensi Pak di sini, Pak, jagung, Pak. Mungkin kita bisa bikin open pengeringan atau kita buka semacam koperasi pengelolaan dari kelompok tani. Ya. Sepakat itu. Kalau saya lebih setuju ke open, Pak. Kalau lah jagung ini regulasi jual belinya tidak susah. Iya, betul, Pak. Nah, cuman open ini dalam arti kata untuk mengelola bagaimana jagung ini jadi baik sehingga pasar-pasarnya baik. Iya, betul, Pak. Jadi di sini kan kalau musim hujan susah dikeringkan, Pak. Susah, Pak ya. Ya, jadi petani itu jual basah. Nah, itu jatuh biasanya harganya. Iya, kalau jual basahnya ke BUMDes dan BUMDes punya open, BUMDes bisa mengeringkan. Betul, tujuan ke situ. Iya. Jadi kita punya jasa pengeringan. Iya, betul, Pak. Betul. Kita bisa angkat karyawan atau pekerja di situ yang kita bayar dari BUMDes itu sendiri. Iya. Kalau
dana pengadaan itu memungkinkan untuk digelontorkan oleh kepala desa ya Pak. Mengapa? Dikarenakan itu memang betul-betul produktif Pak. Sementara di sini jagung itu kita sudah ketahui semua, memang betul-betul melimpah. Yeah. Setidaknya kita bisa membantu petani untuk pengeringan sehingga petani bisa diringankan baik, dan juga kualitas kualitas jagung. Jadi Pak Ketua BPD, mudah-mudahan apa yang kita inginkan, kalau saya sangat sepakat itu Pak, setuju dalam arti kata tentu dengan adanya oven jagung ini akan membantu masyarakat di desa Karet Jaya ini. Amin. Baik pemirsa sekalian, itu saja bincang-bincang kami sama Ketua BUMDes. Kita berharap BUMDes Maju Jaya ini betul-betul tidak hanya sekedar nama Maju Jaya, memang betul maju dan berjaya. Amin. Baik pemirsa sekalian, kami bergeser sedikit, ini ada yang punya wilayah ini. Kalau tadi kita berbicara Pak Kades yang muda, energik, pokoknya di pikiran itu hanya memikirkan bagaimana caranya membangun segala macam. Nah di samping ini ada lebih muda lagi nih, yaitu kepala dusun, ya kepala dusun, dusun 2, dusun 2, Desa Karet Jaya. Selamat pagi Om. Ini silakan Om, karena dirinya siapa tahu nanti penonton ini akan penasaran melihat sosok muda itu masih muda sudah mengabdi ya, mengabdi membangun desa. Mengapa dikatakan mengabdi membangun desa? Dikarenakan tak gampang untuk menjadi seorang kepala dusun. Gitu. Oke, silakan Om. Baik, pemirsa sekali, kita coba bincang-bincang sama Kadus Dusun 2. Siapa tadi namanya Om? Alek Azwar. Dengan mengomandoi lebih 100 kakak. Bagi lebih 300 jiwa. Nah, Pak Kadus, potensi apa yang ada? Dia kan tentu, ini kan ada 6 kadus nih. Iya. Beda-beda pasti. Iya. Nah, ya kami tanyakan potensi apa yang ada di Dusun 2 ini? Kalau masalah potensi di Dusun 2 ini mungkin paling banyak, Pak. Oh, paling banyak. Ya, salah satunya sawit, padi, kates. Kalau padi sawah, Pak. Iya, sawah. Pepaya. Jagung. Iya, jagung yang paling banyak jagung, Pak. Iya, karet ada dikit-dikit ya. Kalau tinggal sedikit lagi sebabnya banyak dibuka lahan jagung macam ini. Yang paling dominan untuk palawijanya apa? Jagung dan pepaya. Jagung, pepaya, padi, sawah. Padi sawah. Banyak sawah. Sawah, sawit dan kelapa sawit. Kelapa sawit. Seiring dengan apa yang disampaikan oleh Ketua BUMDes tadi, tentu sepakat. Iya. Dalam arti kata, kalaupun hasil-hasil pertanian ini dikelola oleh BUMDes. Iya. Tentu HK akan bersaing, setidak-tidaknya kualitas tanaman kita. Nah, yang kami tanyakan ini, selain daripada tanaman-tanaman produktif tadi, di Dusun 2 ini apa yang paling banyak dibutuhkan? Maksudnya begini, yang sangat dikelola oleh masyarakat, apakah itu kelapa sawit, apakah karet, ataupun jagung? Jagung dengan sawah. Jagung dan sawah. Iya. Nah, berarti kalau jagung dan sawah ini tentu supaya untuk pengadaan pengeringan jagung tadi memang sepakat. Iya, sepakat. Nah, untuk saat ini regulasi jual beli jagung itu masih belum berjalan. Iya. Tentu masing-masing dilepas lah. Gitu. Iya, rata-rata kan banyak jual dengan tengkulak di sini, Pak. Iya. Tentu tengkulaknya ini ada tengkulak dari dalam dan tengkulak dari luar. Nah, apakah di dusun mungkin dengar ataupun tahu ada semacam sistem ijon, Pak Kadus? Entah, kalau masalah sistem ijon tuh belum terdengar aku, Pak. Iya. Yang ngasih bibit? Ya, kalau ngasih bibit tuh ya ada dengan bos-bos itu minjam bibit, iya, obat, pupuk, makan. Iya. Nah,
Pak Kardus tahu dah. Kita coba-coba berbicara jujur. Iya, iya. Masalahnya di mana-mana tanda kutip Iya. gitu, boleh dikatakan di saat petani panen, kan ini di saat petani panen, terkadang petani nggak bisa kemana-mana lagi Iya. jualnya, Iya. dikarenakan kami sudah nggak enak, sudah dari pupuknya diutangi, Iya, termasuk sampai makan jatah hidupnya. Iya, iya. Nah, nanti pas jual biasanya, mudah-mudahan tidak di sini, harganya ada dengar nggak? Coba kita berkata jujur, Pak Kadus, demi untuk kebaikan kita semua. Ya, kadang-kadang kalau ngambil dengan bos tuh mungkin ada potongan dari bos kan, kalau Ada potongan tentu Iya. harganya juga dalam arti kata nggak seindah, nggak secantik yang diharapkan kan. iya. Nah tapi, ini tadi, inilah langkah-langkah pemerintah ini membentuk suatu wadah, yaitu BUMDes. Iya, iya. Nah jadi dengan BUMDes ini kalau sudah berjalan, tentu di sana ada aturan-aturan mainnya. Kalaulah persentase bibit, Iya. obat-obat segala macam tadi, bahasanya dia main persentase 30% ataupun 20%. Nah ini setelah dikelola BUMDes itu harus lebih rendah. Iya. Memang ada mungkin seandainya di saat petani membutuhkan keuangan, BUMDes harus siap meminjami itu. Cuman dengan sistem ambil hasil ataupun bolehlah kita katakan ambil bunga ringan. Iya, iya. Seperti itu. Ini tujuan ke depan. Sepakat saya rasa seperti itu, Pak. Iya. Ya. Iya. Sehingga kita sama-sama membantu, kita sama-sama memerangi, ya. Dalam arti kata dengan niat yang sama, pemerintah desa itu bisa membantu petani dan masyarakat. Gitu. Kalaulah BUMDes ini jalan, tentu nanti sistem hasil, menyalurkan hasil, menampung, sekalian semua bisa berjalan. Nah, ke depan apa harapan sebagai kepala dusun ini? Yang jelas harapan saya selaku kepala dusun 2 ada kemajuan di bidang pertanian ataupun pembangunan di desa Karet Jaya, khususnya dusun 2 Telumua ini, Pak. Iya. Iya. Kalau selama ini sudah jalan kan? Iya, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah kebagian, pokoknya setiap tahun kebagian kan. Tapi Iya. saya yakin ada 6 dusun ini pasti kebagian semua. Iya, iya, iya. Nggak ada cuman ada yang skala prioritas memang yang didahulukan dan juga ada juga yang dalam arti itu memang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Iya. Baik, ada yang masih disampaikan, mungkin ada unek-unek untuk Pak Kades. Saya nanya nih, selagi biasanya kalau seperti ini Pak Kadesnya juga dalam arti kata apa yang diinginkan itu mungkin masalah tadi sudah kita tangkap pembangunan di dusun Anda. Kalaulah nanti apa yang disampaikan oleh Ketua BUMDes tadi ada oven jagung, nah itu tentu mengharapkan di mana lokasinya ini. Kalau tadi kan kita cerita paling dominan ya, itu. Kalau saya pribadi, yang jelas pembangunannya itu terserah. Yang penting kan di Desa Karet Jaya. Iya, itu. Dan juga tidak terlalu jauh kan antara satu ke dusun 2. Kan? Iya. Oke. Baik pemirsa sekalian, klub sudah bincang-bincang kita kembali ke Pak Kades lagi. Itu masih ada yang mau kita tanyakan. Ikuti kami Deteksi TV. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, kita coba kembali ke Bapak Kepala Desa Karet Jaya, Pak Eko. Nah itu kalau sudah berbicara Eko ini banyak kenangan tentang nama Eko. Baik Pak Kades, kita lanjut kembali. Kalau kita berbicara tentang potensi desa sudah tidak ada habisnya. Tentu kita sama-sama sepakat sekecil apapun kita harus membangun desa ini sehingga apa yang dihasilkan akan bawa muara kepada kesejahteraan masyarakat. Kita kembali ke pemerintah daerah Pak Kades. Ini kalau dari sini ke ibu kota, ke pusat ataupun ke kabupaten berapa jaraknya Pak?
Jarak desa Karetjaya ke kabupaten itu kurang lebih di 16 kilo lah, Pak. Oh, 15 kilo, 16 kilo ya. Cukup lumayan, Pak Kades. Iya. Itu. Nah, kita bukan arti kata terlalu dini menilai, ya. Dikarenakan baru saja bangsa Indonesia ini menyelenggarakan pesta demokrasi, pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, dan bupati maksud kami yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Kita ketahui bersama terpilih dan sudah dilantik, sudah menjalankan roda pemerintahan walaupun hanya waktu yang belum bisa menjanjikan. Ke depan harapannya apa nih Pak sama pemerintah desa ini? Harapan ke depan untuk desa Karetjaya lebih maju dengan harapan didukung dari kabupaten dengan kepemimpinan Bapak Abu Sama dan wakil Bapak Misnadi. Saya harapkan untuk pembangunan khususnya Buaya Pemaca lebih merata. Alhamdulillah kemarin di bulan 3 Ya. kita sudah mendapatkan bocoran bahwa memang terjadi hampir jalan putus lah itu diakibatkan sungai meluap. Ya, ya. Alhamdulillah kemungkinan kalau ada pemunduran pelaksanaan itu di sekitar di bulan 8 bulan 9. Berarti tahun ini dong? Tahun ini. Iya. Alhamdulillah. Ini untuk jalan. Untuk jalan. Memang betul jalan ini sangat diutamakan karena di kehidupan. Nah, itu di anggaran dana provinsi kayak. Dana provinsi ya. Ya, kalau dana desa tidak tercover kita. Tentu masih banyak berharap kan sama pemerintah. Benar. Itu. Nah, jadi kalau untuk di pertanian, untuk di pertanian saya berharap juga dalam bidang pertanian itu kita kan butuh pupuk khususnya petani. Ya, harapan ke depan pupuk itu lebih lancar, legalisasinya lebih ringan, tidak menyulitkan masyarakat. Nah, contohnya yang sudah berkembang di daerah-daerah lain kan, regulasinya lebih ringan lah. Nah, cukup pakai KTP aja lah untuk pengambilan pupuk di pengecer untuk saat ini kan. Ya, biar tidak terlalu berbelit-belit, menyusahkan masyarakat. Itu harapan saya. Nah, untuk ini Pak, mungkin kita berharap sama pemerintah kabupaten ya, selain jalan ataupun sarana prasarana pertanian itu dan juga mungkin di sini kan belum saya lihat Pak ya, ada di beberapa desa kalau nanti dikatakan belum tersentuh sepertinya takut kita salah ngomong dari pemerintah kabupaten. Ya, sama seperti Pak Kades berpikir penggemukan sapi. Berarti Pak Kades kan hulu dan hilirnya sudah terpikir. Nah itu. Yeah. Apa yang diharapkan dari pemerintah kabupaten? Ya, untuk harapan kita untuk ternak nih. Untuk ternak, untuk bidang sapi ini kan kita memang butuh daging untuk asupan gizi masyarakat. Selama ini kan mungkin kita mengambil daging itu kan dari daerah luar. Dari luar ya. Kayak daerah Okus kan, kayak Oki, Lampung. Iya. Harapan ke depan dengan adanya kami coba untuk penggemukan sapi ini kan bisa tercover di satu wilayah, khususnya Kecamatan Buaya Pemaca. Itu untuk daging ya. Jadi ini penggemukan sapi ini secara tidak langsung Pak Kades memancing sepertinya. Benar, harapan saya sudah hanya sekedar memancing. intinya itu bantuan
berharap. ternak dari kabupaten. Nah, itu. Dengan Gitu. tidak mengurangi dana desa, Ya. kita bisa Memang kalau dari dana desa sepertinya tidak tercover. tidak Ya. tercover. Itu kalau dana desa seperti tidak tercover dan juga lambat. Gitu. Jadi Pak Kades menginginkan adanya bantuan-bantuan ataupun dari dinas-dinas terkait, dari ya. dinas pertanian apapun dari dinas peternakan yang ada di kabupaten. Maluku Selatan. Ya. Oke. Baik, pemirsa sekalian, harapan boleh dikatakan impian, tapi impian harus terwujud. Mengapa? Dikarenakan memang desa ini desa yang betul-betul sangat berpotensi. Mengapa? Makan ternak sangat berlimpah. Hasil pertanian sudah kita tidak bercerita lagi. Boleh kalau kita dalam arti kata di Simpang Ketua ya. Ya, Simpang Kota ya. Di Simpang Ketua itu kalau kita dudukkan pos di sana, tentu terkalkulasi berapa mobil yang keluar membawa hasil kelapa sawit, berapa truk yang membawa pisang, berapa truk yang membawa paya. Udahlah, nggak ada habisnya. Desa ini betul-betul desa produksi. Iya. Baik pemirsa sekalian, itu saja bincang-bincang kami dengan pemerintah Desa Kakek Jaya, Kecamatan Buai Pemacah, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dalam acara meninjau potensi dari desa ke desa. Ikuti acara selanjutnya bersama kami. Raden Muhammad Wahyu dari Deteksi TV akan melaporkan. Terima kasih, selamat siang. Guna menunjang suksesnya, ini mesin potong rumput ya, mesin pencacah. Ini ada berapa unit Pak Kades? Ada 2 unit. 2 unit pencacah. Sehingga petani peternak tidak sulit lagi untuk memberi makan sapi-sapi. Nah, ini sistem pembagian seperti apa, Pak? Oh, berarti sapi ini akan dikelola oleh dua warga ya. Termin pertama Mm-mm. 1 kandang. Dikasih Yang satu kedua, ini. Termin yang kedua 1 kandang 1 juga. kandang. 2 biji sapi. Iya. 2 ekor. Baik, pemirsa sekalian, kalau tadi Pak Kades menyerahkan sapi kepada BUMDes, lengkapnya sekarang Pak Kades menyerahkan mesin ini. Mesin pemotong rumput. Mesin pemotong rumput Chopper. atau chopper pengelola pakan untuk makan sapi-sapi tadi. Itu diserahkan kepada BUMDes ya. Iya. Itu. Sehingga tidak ada alasan lagi BUMDes untuk mengeluh ya Pak ya, untuk cari rumput. Nah, dikarenakan dengan mesin-mesin ini rumput tersebut dikelola sehingga bisa dicacah dan tidak sulit untuk sapi-sapi. Makanya, oke, semoga bermanfaat dan berberkah. Ya.
Sapi ketahanan pangan Desa Karet Jaya. Mesin. Pelan-pelan sampai PO. Ini Brahma, Om. Hah? Sapi Brahma. Gini aneh. Ini jenis apa nih? Pak Kades? PO Yang itu yang Brahma. Lemosin. Ini lemosin kalau 3 ini. Iya. Gitu. Itu pesaan kakek. Gitu. Si muda. Gemuk kan ini. Campur ini Kak. Ketahanan pangan tahun 2025.